cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Orang soleh yang keempat. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, kita cukupkan dulu hiburan dan kita akan menambah informasi dalam religi pagi hari ini tentang mengenal Syekh Muhammad Jamil Jambe. Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita. Kita bersama Ustadz Haji Firdaus AN MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz pagi ini? Alhamdulillah bahagia karena kita mau mengantarkan atau mengangkat kajian tentang seorang ulama terkenal. Ya, nanti pendengar kita bisa bergabung juga Ustadz di 812878 atau melalui WhatsApp Anda kirimkan ke Pro 1 RRI Padang 08166 66975. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita menggembirakan hati untuk mengenal seorang ulama besar, pembaharu atau pencerah di ranah Minang. Sangat banyak sekali, di antaranya Syekh Muhammad Jamil Jambe. Syekh Muhammad Jamil Jambe lahir di pertengahan abad ke-19, yakni pada tahun 1862, dan beliau wafat pada tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada pertengahan abad ke-19 ada seorang putra Minang bekerja di kantor pemerintah Belanda di Betawi, kawin dengan seorang perempuan yang berdarah biru dari lingkungan keraton. Sekian lama bekerja, sudah punya anak 2. Pemerintahan dari Belanda menugaskan ke ranah kelahirannya. Maka dia menuju ranah Minang, naik kapal, diantar oleh istrinya. Adat dari Betawi waktu itu tidak mengizinkan dia ikut ke ranah Minang. Pada mulanya ya niat untuk mengantarkan ke pelabuhan, tapi tidak sampai hati. Akhirnya dia nekat ikut mendampingi suami, sampailah ke ranah Minang. Tak lama kemudian suaminya meninggal. Malanglah nasibnya perempuan ini dengan anak 2, dia masih muda belia. Dengan kesabarannya dia menikah dengan seorang laki-laki, tentunya ada di ranah Minang, dari Nagari Tigobaleh, Bukit Tinggi. Dia dikukuhkan sebagai kepala suku. Kawinlah dengan orang yang hebat ini, diberi gelar Muhammad Saleh Datuk Maliko. Dari perkawinannya itu lahir 3 orang anak, Salamah, Nafirah, dan Muhammad Jamil. Muhammad Jamil inilah kemudian hari menjadi orang hebat yang hendak kita angkatkan pada kesempatan ini. Pada usia 7 tahun dimasukkan ke sekolah pemerintahan sampai tamat, sukses. Sudah itu dia melanjutkan ilmu yang dia inginkan. Di antaranya ya namanya saja sejarah harus saya sampaikan, adalah ilmu sihir yang berasal dari tanah Batak yang dia pelajari, sehingga dia mahir dengan ilmu sihirnya itu. Kemudian dalam perjalanannya itu dia juga memakai namanya akuan atau orang halus. Inilah ya yang harus kita berhati-hati. Ini saya ungkap untuk
kajian sejarah, karena dalam kajian sejarah itu ada nilai pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Akhirnya dia mendapat nasihat dari seorang ulama yang sangat disegani, lalu dia belajar dan belajar. Pada usia remaja dia dibawa oleh ayahnya ke Mekah karena melihat anaknya sudah sangat bagus dalam menuntut ilmu. Tapi dalam perjalanan ayahnya meninggal dunia, jadilah dia anak yatim. Di Mekah dia mendapat kasih sayang dari orang Minang juga, Muhammad Jamil. Dia sebagai anak yatim dan sempat menikah dengan orang Minang juga. Selama 10 tahun di Mekah, banyak ilmu yang dipelajari. Di antara gurunya juga orang Minang, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada lagi Syekh Tahir Jalaluddin. Setelah dia mahir dalam berbagai ilmu, ilmu tafsir, fikih, dan menguasai beberapa bahasa India, tentunya bahasa Arab dan yang lainnya. Setelah pulang ke tanah air, dia melakukan gebrakan yang luar biasa, metode pengajian, yakni dengan metode tabligh, tidak metode halaqah. Biasanya kalau namanya ngaji itu, murid duduk di depan guru dengan duduk bersela, melingkar, tapi dia tidak. Dia duduk di tempat yang tinggi, di atas kursi, sehingga bisa melihat seluruh jamaah. Jadi namanya metode tabligh. Dia mengadakan pengajian di suraunya Tengah Sawah Bukit Tinggi, itu 4 kali dalam seminggu. Karena jamaah sangat banyak, lalu dibagi, laki-laki 2 kali seminggu dan perempuan 2 kali seminggu. Tetap saja banyak, karena metode pengajiannya adalah mencerahkan, menyatukan umat, menghargai perbedaan, dan sangat menekankan jangan sampai ada perpecahan. Dari metode itu banyaklah dia mendapat undangan, kehormatan sampai ke daerah-daerah. Misalnya ke Solo. Waktu dia ngaji di Solo, surau Al-Furqan tidak muat dalam surau, maka diadakanlah di halaman. Waktu ngaji di halaman itu dihadiri dari jamaah yang sangat banyak, yang jalan kaki dari jauh-jauh untuk mengikuti pengajian. Sedang pengajian itu berlangsung, karena diamati dan diawasi oleh pemerintah Belanda, tiba-tiba jatuh pelepah kelapa. Alhamdulillah tidak menimpa jamaah. Tentu ini adalah pertolongan Allah. Dengan cepat si pemerintahan dari Belanda berkata, "Wahai Syekh, kalau engkau memang orang yang ahli hisab atau menghitung berapa lembar daun kelapa yang baru jatuh. Jadi satu pelepah itu berapa?" Dia terdiam, mana pula dia bisa pernah menghitung ya. Dia terdiam, lalu dia mengeluarkan kata, menyebut sejumlah angka, sekian. Lalu dihitung, ternyata dari angka itu benar. Inilah ya, dalam keadaan terdesak, Allah memberi petunjuk, dia bisa menyebutkan jumlahnya itu. Ini maksudnya apa? Bahwa dia sudah melakukan tabligh akbar sejak zaman Belanda itu. Lalu pendengar yang berbahagia, beliau ini Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, muridnya yang bernama Syekh Muhammad Jamil Jambe, bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta adalah 2 muridnya yang pintar dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Di antara kajian ilmu hisab itu atau ilmu falak, menentukan jadwal salat, awal bulan Qamariyah, gerhana bulan dan gerhana matahari, serta mengkaji arah kiblat yang benar bagaimana, sehingga dia sering melakukan observasi
praktek berulang-ulang dengan mengamati posisi matahari sampai matanya berair tapi tidak sampai buta karena menantang matahari berulang-ulang. Nah, dikenallah dia Syekh Muhammad Jamil Jambe Al-Falaki. Disebut dia jambe, memang tampilannya dia pakai jambang. Satu-satunya masa itu ulama yang memelihara jambangnya dia. Yang lain kalaupun ada mungkin dicukur, lalu yang dibiarkan mungkin jenggot. Sedangkan dia jambangnya dirapikan. Ternyata kebiasaan orang Arab juga ada yang memelihara jambang. Syekh Muhammad Jamil Jambe, suraunya sekarang di Tengah Sawah Bukit Tinggi. Itu bisa pendengar kalau pergi ke Bukit Tinggi, ya berkunjunglah ke sana. Dan di depan surau itu ada kuburan Syekh Muhammad Jamil Jambe bersama temannya Daud Rasidi. Daud Rasidi itu adalah ayah dari Buya Datuk Palimokayo. Buya Datuk Palimokayo kelahiran 1905, dia lebih tua daripada Buya Hamka. Nah, Syekh Muhammad Jamil Jambe generasinya itu adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang dikenal dengan Inyek Canduang. Ada lagi yang bernama Abdullah Ahmad, pendiri PGAI Adabiyah, dan Daud Rasidi. Masa itu perkembangan Islam ya luar biasa, pencerahan dan pembaharuan, dan berikut disusul oleh Zainuddin Labai, Siti Ramah El-Yunusia, Rasuna Said, dan lain-lain. Demikian kiranya pendengar yang berbahagia tentu bisa didalami kajian ini tentang riwayat hidup ulama besar di ranah Minang. Di tangan saya pendengar ada di antara buku yang bernama Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat. Ya, salah satunya Syekh Muhammad Jamil Jambe. Semoga dengan keterangan singkat ini menambah rindu dan cinta kita kepada ulama-ulama yang telah berjasa dahulu, dan kita doakan mereka mendapat ketenangan dan kebahagiaan kelak dia masuk surga, dan pengikutnya juga diharapkan bisa bertemu nanti dengan orang-orang yang saleh ini. Berbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.